Halo sahabat, Assalamualaikum, semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Sebelum kita lanjut ke alur cerita filmnya, kita sapa-sapa dulu nih para penonton setia LK21 Revive. Yaitu terima kasih nih buat Cahaya Ilahi, Cosplay Animasi, Rusdi Mirwan dari Pekanbaru, Joker 86 dari Banjarmasin, Bucin Gaming dari Malaysia, Jos Rosario dari Timur Leste, Arisno Panglima Official dari Riau, Yusreng Channel dari Sawah Kidul, Zayan Aye dari Banjarmasin, Anjarin Syah dari Batam, dan buat teman-teman semua yang belum mimin sapa nanti di next video ya. Oke, kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Kado Feti 2024. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Di kota Hyderabad terlihat seorang wanita berparas cantik dan baik hati bernama Inaya, yang merupakan putri sulung Raja Manicam yang berkehidupan sangat sederhana. Di samping itu, Inaya telah membuat sebuah kelompok kecil bernama Ayamitu, yang mana Inaya ingin memberikan makan kepada orang-orang miskin ataupun gelandangan. Inaya kemudian meminta kepada orang-orang untuk meletakkan makanan sisa ataupun sebuah wadah yang tidak terpakai ke dalam tempat yang sudah Inaya sediakan. Karena di luaran sana banyak orang yang lebih membutuhkan barang-barang tersebut. Dan akhirnya orang-orang setuju dan ikut serta membantu Inaya yang memiliki niat yang sangat mulia itu. Sementara itu seorang pria yang berasal dari kasta yang berbeda bernama Akilan mendatangi kerumunan lalu meminta kepada Inaya untuk bekerja sama, di mana Akilan akan memberikan semua yang dibutuhkan oleh Inaya untuk memberi makan orang-orang miskin. Inaya merasa sangat senang sekali karena ada yang membantunya dengan sangat tulus dalam kondisi itu. Keesokan harinya terlihat Inaya beserta teman-temannya menjalani pekerjaannya dengan sangat baik. Dengan terciptanya ide cemerlang yang dimiliki oleh Inaya beserta teman-temannya, dapat kemudian menghilangkan rasa lapar orang-orang miskin dan juga gelandangan. Sementara itu kehadiran Akilan sangat membantu sekali, di mana Akilan selalu saja membawa barang-barang dalam jumlah banyak dan terlalu berlebihan. Inaya merasa tidak enak dengan Akilan yang rela melakukannya seperti itu dan sebaik itu. Setelah Inaya telusuri lebih dalam mengenai Akilan yang sangat baik tersebut, ternyata Akilan memang memiliki sebuah niatan lain di balik kebaikannya tersebut, di mana Akilan memiliki perasaan terhadap Inaya yang memiliki sifat serta hati yang mulia. Sontak Inaya tidak menyangka kalau Akilan akan melakukannya seperti itu hanya untuk menarik hatinya Inaya. Yang akhirnya Akilan dan Inaya menjalin sebuah hubungan percintaan karena sudah saling mengerti. Beberapa hari kemudian, Akilan membawa Inaya ke rumah atas perintah sang ayah. Di saat itu, mereka berdua kaget karena orang tua Inaya juga berada di sana. Namun, mereka semua memandangi Akilan dan Inaya dengan tatapan yang tidak enak atau tidak suka. Seketika keluarganya mereka kemudian mengejutkan bahwasanya mereka telah mengetahui hubungannya Akilan dan Inaya, serta pada saat itu mereka merestui hubungan Akilan dan Inaya. Yang di saat itu pun Akilan dan Inaya langsung menggelar tunangan di depan semua keluarganya. Di samping itu ayah Akilan tidak memandang kasta ataupun apapun itu untuk menikahkan sang putra tercinta, yang mana ayahnya Akilan hanya mengikuti kemauan untuk menemukan pasangan yang cocok untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis. Yang akhirnya hubungan mereka berdua pun didukung oleh keluarga sampai ke hari pernikahan. 1 tahun lalu ketika keluarga Akilan dan Inaya masih tinggal di sebuah perdesaan terpencil dan menjadi orang yang miskin, di mana keluarga mereka harus menghadapi ekonomi yang pas-pasan. Dan ditambah sebuah masalah yang terjadi di desa tersebut yang telah meresahkan banyak problem. Di samping itu, Akilan dan Inaya sudah menjalin hubungan percintaan. Walaupun banyak sekali masalah yang selalu datang ke keluarga mereka.
Di samping itu, di desa tersebut terdapat seorang pria galak dan juga gagah perkasa bernama Nadunantu. Nadunantu adalah orang yang ditakuti oleh penduduk desa, bahkan para polisi. நடுநாட்டுல ஒரு சிங்கம் இருக்கு. Di mana Nandumantu adalah anak dari seorang pancayat desa yang sangat adil. Di samping itu, Nandumantu memiliki pengikut yang tidak mengharapkan uang, melainkan sebuah penegaan sebuah hak dan juga kemanusiaan. Nandumantu selalu membantu orang-orang yang tertindas ataupun memiliki sebuah masalah dalam hidupnya. Nandumantu tidak segan-segan membunuh orang yang mencoba menindas ataupun melukai pengikutnya dan juga para penduduk desa yang tidak bersalah. Di saat itu, Nandumantu pergi menjemput seorang gadis malang bernama Manimega, yang dulunya adalah seorang mahasiswi yang sangat cerdas dan dipandang tinggi oleh teman-temannya. Namun, seketika Manimega memutuskan untuk berhenti kuliah, melainkan ingin kawin lari dengan seorang pria yang kaya. Yang kini Manimega beserta suami menjalani kehidupan yang mengenaskan dan juga miskin. Di samping itu, Manimega selalu disiksa oleh suaminya sendiri. Nandumantu melakukan itu atas perintah sang ayah dan tidak ingin melihat Manimega menderita. Setelah itu, Nandumantu mengajak Manimega pergi dari rumahnya dan meninggalkan suaminya yang pengangguran. Namun, di sisi lain, sang suami dan teman-temannya tidak senang dan mencoba menghalangi Manimega untuk pergi. Nandumantu akhirnya turun tangan untuk menghabisi mereka semua, yang akhirnya orang-orang itu pun terkapar, tidak bisa melakukan perlawanan secara sedikit pun. Dan setelah itu, Nandumantu dengan senang hati membawa pulang Manimega. Sesampainya Nandumantu di rumah, Nandumantu disambut oleh sang istri dengan sangat mengerikan, yang tiba-tiba menodongkan sebuah parang ke lehernya Nandumantu. Istrinya Nandumantu selalu saja membuat Nandumantu geleng-geleng kepala karena ulahnya. Namun, sang istri sangat sayang sekali terhadap Nandumantu yang mencintainya tanpa memandang apapun. Di samping itu, Nandumantu sangat baik hati dan bersosialisasi terhadap rakyatnya. Nandumantu terkenal menjadi anak pancayat desa yang memiliki hati seperti seorang malaikat, di mana Nandumantu berperilaku adil terhadap siapapun dan tidak pernah mengistimewakan siapapun. Selain itu juga, Nandumantu sangat disenangi oleh anak-anak kecil karena Nandumantu selalu perhatian kepada mereka. Di samping itu, Nandumantu telah menikahkan Manimega dengan keponakannya, di mana Nandumantu menginginkan Manimega hidup bahagia seperti penduduk yang lainnya. Keesokan harinya, para penduduk berkumpul bersama anak buah pancayat desa, di mana mereka sedang menerima aduan-aduan dari para penduduk yang merasa anak perempuan mereka telah dilecehkan. Dikarenakan akhir-akhir ini banyak sekali para gadis yang telah dilecehkan oleh para pria mata keranjang. Pancayat tidak suka para penduduk desanya telah menderita hal tersebut, yang kemudian membuat ketidaktenangan hatinya. Sementara itu, Inaya yang ingin mencoba hidup miskin di desa tersebut telah mengalami sebuah masalah. Dikarenakan di waktu itu mereka semua telah salah paham dengan kedekatan Inaya dan Akilan, yang mana para penduduk telah mengira Inaya dan Akilan telah melakukan sebuah pelecehan. Selain itu, keluarga Inaya sangat malu sekali karena Inaya sudah dicap jelek oleh para penduduk dan pancayat desa. Sehingga di sisi lain, Nandumantu sedang melakukan sebuah aksi pemberantasan pelecehan, di mana Nandumantu menindak adil seorang gadis di bawah umur yang pernah dilecehkan oleh pria mata keranjang. Nandumantu telah memerintahkan gadis itu untuk berperilaku keras, di mana gadis itu menebas tangan pria itu menggunakan parangnya Nandumantu. Di samping itu, Nandumantu memberitahu gadis tersebut untuk menjadi seorang wanita yang berani dan juga gagah dan tak takut dengan apapun. Yang akhirnya Nandumantu perlahan-lahan memberantas pelecehan para gadis yang telah terjadi di desanya. Beberapa hari kemudian, Raja Nikam diajak kumpul bersama anak buah pancayat desa untuk membicarakan permasalahan Inaya. Penduduk desa merasa kehormatan desa mereka telah diinjak-injak oleh Inaya yang melakukan hubungan yang terlarang, yang mana mereka meminta kepada Raja Nikam untuk membunuh putrinya
agar tidak mengundang sebuah masalah yang besar. Namun, di saat itu Raja Nikam menguatkan dirinya untuk meminta kepada anak buah Pancayat desa agar mengatasi sebuah masalah tersebut. Karena Raja Nikam sudah pasrah dan merelakan putrinya dibunuh karena Raja Nikam merasa keluarganya sudah dipermalukan. Namun Raja Nikam sebenarnya merasa tidak tega untuk melakukan hal tersebut dan ia hanya terpaksa saja. Di pagi harinya, terlihat Nandu Mantu dan ayahnya dan para pengikut yang kemudian membawa parang dan juga yang lainnya telah beramai-ramai mendatangi para polisi di tempat biasa mereka melakukan sebuah kampanye. Yang di saat itu ayahnya Nandu Mantu telah dihianati oleh seseorang yang ingin memenjarakannya, di mana Nandu Mantu telah membunuh beberapa orang yang menurut pengkhianat tidak bersalah. Padahal Nandu Mantu perlahan demi perlahan memberantas pelecehan seksual yang telah terjadi di desanya. Namun kini para polisi itu telah salah paham dan mempercayai orang yang salah. Dengan keyakinan yang kuat dan keberanian, Nandu Mantu beserta sang ayah tidak takut sama sekali dengan ancaman apapun. Seketika ayahnya Nandu Mantu langsung membangkitkan semangat para penduduk untuk membantu dirinya. Nandu Mantu juga telah menghiraukan perkataan para polisi itu yang sama sekali tidak membuat Nandu Mantu takut sedikit pun. Yang akhirnya secara bersama-sama Nandu Mantu, ayahnya dan para penduduk melawan pengkhianat yang ingin menghancurkan desa mereka. Namun di saat itu usaha mereka hanyalah sebuah sia-sia karena Nandu Mantu telah ditangkap oleh para polisi melalui jalur hukum dan Nandu Mantu tidak bisa apa-apa. Sesampainya Raja Nikam di rumah, Raja Nikam langsung membuatkan ayam kari yang merupakan makanan kesukaan putrinya yaitu Inaya. Namun di saat itu Raja Nikam telah mencampurkan sebuah obat pestisida ke dalam makanan tersebut, di mana Raja Nikam tidak mempunyai pilihan lain karena Raja Nikam tidak ingin melihat sang putrinya dibunuh oleh orang lain. Dan itu semua adalah permintaan Inaya yang sudah merasa bersalah dan telah mempermalukan keluarganya. Inaya melakukan itu semua karena sudah malu dan demi mengembalikan nama baik keluarganya lagi. Inaya kemudian memakan sangat lahap makanan tersebut dan sudah pasrah dengan apa yang terjadi. Yang akhirnya Inaya tewas di malam itu juga dengan sangat mengenaskan. Di malam itu Raja Nikam merasa bersalah karena telah membunuh putri kesayangannya. Seketika Raja Nikam teringat kisah putrinya yang sangat bahagia sebelum berpacaran dengan Akilan. Di waktu itu Inaya adalah anak yang sangat baik dan juga penurut. Inaya tidak pernah melanjutkan sekolahnya lagi karena tidak memiliki biaya dan memilih belajar menjadi seorang penjahit. Di mana Inaya adalah seorang yang tidak pernah putus asa walaupun masalahnya terus-terusan datang. Inaya tetap berjuang untuk mewujudkan impiannya untuk membanggakan kedua orang tua tercintanya. Di saat itu Inaya baru saja mendapatkan sebuah masalah, di mana Inaya bermasalah dengan ibunya Akilan dan belum mengetahui dan bertemu Akilan sama sekali. Inaya panik karena ibunya Akilan terus-terusan memarahinya karena Inaya belum memulangkan wadahnya. Dengan hati yang tulus, Akilan melindungi Inaya dari amukan sang ibu dan mengatakan bahwa Akilan telah menghilangkan wadahnya. Namun Inaya merasa tidak enak dan berhutang budi dengan Akilan, yang mana yang telah membantu dirinya. Di setiap harinya Akilan selalu menemui Inaya dimanapun ia berada. Akilan ingin menyatakan perasaan yang setulus hati telah mencintai Inaya. Namun Inaya belum bisa menerima perasaan cintanya Akilan karena ia baru saja kenal dan bertemu dengan Akilan. Dengan terpaksa Akilan kemudian membeset tangannya menggunakan sebuah pisau di hadapannya, di mana itu disaksikan oleh Inaya untuk bukti nyata bahwa Akilan memang benar-benar mencintai Inaya. Seketika Inaya lari dari kenyataan dan menghiraukan Akilan yang bertingkah dengan sangat aneh karena Inaya belum siap menerima cintanya Akilan. Beberapa hari kemudian Inaya menemui Akilan yang hendak bunuh diri karena cintanya belum juga diterima oleh Inaya. Inaya kemudian menghampiri Akilan lalu menamparnya karena Akilan sudah sangat gila mencintai dirinya. Dan setelah itu Inaya pergi dari hadapan Akilan dengan senyum yang sangat lebar dan sangat manis, yang mana telah menandakan bahwa Inaya telah menerima cinta matinya Akilan yang setulus hati. Di malam itu keluarga Inaya lalu menyalahkan Raja Nikam yang tega membunuh putrinya.
Namun tiba-tiba saja Inaya terbangun dan ternyata Inaya tidak tewas. Yang mana di waktu Raja Nikam tidak mencampurkan obat pestisida ke dalam makanan Inaya. Karena Raja Nikam tidak tega melihat putrinya tewas di tangan ayahnya sendiri, yang telah membesarkan putrinya dengan penuh kasih sayang. Di saat itu pun Raja Nikam dan istrinya berlari ke arah luar karena Jayakodi berteriak minta tolong. Yang ternyata Jayakodi telah terkapar dengan mulutnya yang mengeluarkan busa, di mana Jayakodi rela mencampurkan pestisida ke dalam makanan yang ia makan. Jayakodi terpaksa melakukan hal tersebut karena yang akan membayar semua kesalahan kakaknya yaitu Inaya, Raja Nikam, kemudian menjelaskan kepada Jayakodi bahwa ayahnya tidak melakukan hal tersebut karena ia sangat menyayangi kedua putri tercintanya yang sangat baik hati. Namun semua penjelasan itu tidak dapat mengembalikan Jayakodi menjadi lebih baik, yang akhirnya Jayakodi tewas di pangkuan sang ayah dan tepat di hadapan ibunya. Di malam itu Raja Nikam langsung mengemas-ngemas barang-barangnya Inaya. Raja Nikam kemudian membawa pergi Inaya dari desa tersebut sebelum fajar terbit. Karena anak buah pencahat desa akan datang ke rumah untuk melihat Inaya yang sudah tewas. Raja Nikam ingin putrinya hidup dengan tenang walaupun di atas penderitaan keluarganya. Terlihat Raja Nikam, Inaya dan saudara laki-lakinya yaitu Putra berjalan sangat jauh untuk pergi ke perbatasan, di mana Inaya akan selamat dari kejaran para anak buah pencahat desa. Di saat itu kebetulan Akilan lewat di tempat tersebut dan tidak menyangka kalau Inaya masih hidup. Raja Nikam kemudian menyerahkan Inaya kepada Akilan agar bisa membawanya untuk pergi. Karena Akilan adalah harapan satu-satunya yang dapat menyelamatkan Inaya. Di samping itu juga Raja Nikam mengatakan bahwa ia telah merestui hubungan mereka. Raja Nikam juga ingin melihat Akilan dan Inaya hidup dengan sangat bahagia. Dan setelah itu Akilan membawa Inaya pergi keluar dari desa tersebut. Di pagi harinya terlihat Akilan dan Inaya berada di desa tersebut lagi bersama penduduk yang lain yang terluka, di mana Akilan tidak membawa Inaya pergi dari desa tersebut. Tak lama kemudian seorang pria yang merupakan politisi mendatangi desa tersebut, di mana pria itu pernah mengkhianati pencahat desa yaitu ayahnya Nandamutu dan telah memenjarakan Nandamutu. Pria itu kemudian menghampiri Akilan untuk menepati janjinya, di mana pria itu memberikan bayaran kepada Akilan karena telah membawa Inaya ke hadapannya. Yang ternyata Akilan tidak mencintai Inaya melainkan karena uang. Sontak ayahnya tidak menyangka putranya telah melakukan hal tersebut demi uang. Namun seketika Akilan berubah pikiran karena ia sudah terlanjur mencintai Inaya. Ayahnya Akilan seketika bahagia karena putranya tidak sejahat itu, yang kemudian memerintahkan Akilan untuk membawa Inaya keluar dari desa yang mana adalah keinginan sang ayah. Dan setelah itu Akilan membawa Inaya pergi ke kota. Beberapa bulan kemudian Akilan dan Inaya sudah berada di kota dan sudah melangsungkan sebuah pernikahan, di mana Inaya telah mengandung dan sebentar lagi ingin melahirkan. Di kota, Akilan dan Inaya hidup dengan tenang, aman dan juga damai, di mana tidak ada lagi gangguan lagi. Akilan dan Inaya merasa tidak ingin kembali ke desa dan berkeinginan membawa keluarganya ke kota saja. Namun mereka belum menemukan waktu yang pas untuk melakukan hal tersebut. Di sisi lain Nandamutu telah terbebas dari masa hukumannya ketika di dalam penjara. Kini Nandamutu ingin membalaskan dendam terhadap seorang pria yang telah mengkhianati ayahnya dan telah memenjarakan Nandamutu, yang mana pria itu telah mengambil alih desanya dan menggantikan kedudukan ayahnya sebagai pancahat desa. Dan kini pria itu harus membayar semuanya dengan apa yang telah ia lakukan terhadap keluarga Nandamutu. Di samping itu ayahnya Inaya yaitu Raja Nikam memohon kepada Nandamutu agar bisa menolongnya. Raja Nikam sangat sedih sekali karena putri dan menantunya yaitu Inaya dan Akilan telah tewas dibunuh oleh teman-temannya Akilan. Di waktu itu mereka datang atas perintah pencahat desa yang baru, yaitu pria yang telah mengambil alih kuasa ayahnya Akilan. Sontak amarah Nandamutu meluap-luap karena pria itu telah membuat banyak sekali sebuah kekacauan, di mana ia telah menjatuhkan harga diri Nandamutu dan juga ayahnya. Dan kini pria itu telah mencoba membunuh salah satu penduduknya yang tidak bersalah sama sekali. Dan setelah itu Nandamutu langsung bergegas pergi ke tempat di mana pria itu bersinggah.
Sesampainya Nandamutu di lokasi, terdapat pria pengkhianat itu. Terlihat mereka sedang berpesta pora menyambut kemenangan mereka. Sementara itu anak buahnya telah menganiaya beberapa penduduk desa yang tidak bersalah karena mereka tidak menuruti kemauan pria pengkhianat itu. Dan tanpa basa-basi lagi, Nandamutu langsung melakukan penyerangan secara dengan sangat brutal. Terlihat Nandamutu melampiaskan semua amarah dan dendamnya kepada anak buahnya itu. Tak lama kemudian Nandamutu akhirnya dapat membunuh habis anak buah pria itu, dan setelah itu Nandamutu mengejar pria pengkhianat itu yang mencoba untuk kabur. Di saat itu pria tersebut berhenti di sebuah kuil sesembahan dengan napas yang ngap-ngapan. Pria itu kemudian bersembunyi di balik patung-patung agar Nandamutu tidak bisa menemukan dirinya. Namun tiba-tiba saja Nandamutu muncul di hadapan pria tersebut, lalu menghajarnya dengan habis-habisan. Di mana pria itulah yang kemudian menjadi penyebab harga diri Nandamutu dan juga ayahnya turun. Dan ditambah dengan perilaku yang tidak baik dan melampaui batas terhadap rakyatnya. Nandamutu kemudian menghajar pria tersebut dengan membabi buta, dan tanpa ampun apapun Nandamutu langsung menebas pria itu hingga tewas, yang mana semua dendamnya Nandamutu akhirnya terbalaskan. Setelah itu Nandamutu pergi ke kantor polisi dengan baju yang terdapat bercakan darah. Nandamutu kemudian memberikan parangnya lalu memasukkan dirinya ke dalam sel tahanan, yang mana ia siap untuk menyerahkan diri ke polisi karena ia telah membunuh seseorang. Dan film pun selesai. Baik sahabat, itulah alur cerita film yang berjudul Kado Feti 2024. Bagaimana keseruannya? Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.